Shalom, jumpa lansia dipo terkasih. Perjumpaan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujian dalam seruling. Ya, marilah kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Amsal 14 ayat 21. Demikian, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Demikian sabda Tuhan. Saudara, konon pada zaman dahulu di negeri Tiongkok pernah terjadi suatu bahaya kelaparan. Tetapi ada yang sangat menarik bahwa sebuah keluarga miskin ternyata bisa bertahan di tengah kelaparan tersebut. Bahkan keluarga miskin itu bisa memberikan bantuannya kepada tetangganya. Ini sangat mengherankan. Tetangga itu saben hari dikirimi nasi yang sudah dikeringkan, sudah dijemur, begitu. Itu sungguh sangat berharga dan membuat tetangga itu merasa terharu. Karena apa? Karena pada waktu-waktu yang lalu tetangga yang kaya itu sering menghina si miskin. Tapi sekarang justru dibalas dengan nasi yang sudah dikeringkan, yang sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi saudara, sesungguhnya itu adalah nasi yang berasal dari tetangga kaya itu. Yang waktu kaya itu obral, sedikit-sedikit dibuang, nasi dibuang ke dalam selokan, dan selokan itu mengalir airnya lewat rumah tetangganya yang miskin itu, diambil, dibersihkan sebersih-bersihnya, dijemur dan disimpan untuk dimakan oleh mereka pada waktu itu. Sehingga jumlahnya menjadi begitu banyak, berkarung-karung sekarang. Sampai bisa dipakai untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian cerita yang sangat menarik ya. Saudara, apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan tadi, yaitu barang siapa menghina sesamanya berdosa menurut Tuhan. Apa sebabnya? Menghina sesama dinyatakan berdosa. Sebab sesama kita itu adalah juga manusia. Sama dengan kita. Kok dihina? Yang mencipta itu siapa? Yang membuat itu siapa? Yang membuat itu adalah Tuhan. Yang menghadirkan itu Tuhan. Yang memelihara Tuhan. Kok dihina? Wah, mestinya Tuhan tidak terima. Ya, miliknya kok dihina. Berdosa kepada Tuhan. Apalagi Alkitab menyatakan bahwa manusia itu segambar dengan Allah. Merupakan gambar Allah. Jadi menghina manusia sama dengan menghina Allah yang digambarkan di dalam diri manusia itu. Jadi
hati-hati. Dalam hidup ini kita harus jangan suka menghina manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita itu dinyatakan berbahagia. Tuhan menghargai dan memberi kebahagiaan, ya, memberi hadiah kebahagiaan kepada barang siapa yang menaruh belas kasihan kepada sesamanya yang menderita. Sudah sesamanya masih menderita. Wah, itu mendapatkan perhatian yang besar, simpati yang mendalam dari Tuhan. Maka jikalau kita menaruh perhatian, Tuhan sangat berkenan kepada kita. Mengapa Tuhan menghargai yang menaruh belas kasihan kepada orang menderita? Sebab pertama, sikap orang tersebut selaras dengan sikap Tuhan, cocok dengan sikap Tuhan, sama dengan Tuhan. Tuhan sangat menyukai. Kok bisa sama gitu, ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu bisa menjadi partner Tuhan. Berarti bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bisa menjadi alat yang hidup di tangan Tuhan. Sebab Tuhan menaruh perhatian kepada orang yang menderita, dan dalam hal itu Tuhan tidak hanya memberi kata-kata penghiburan, namun Tuhan juga berbuat sesuatu untuk orang yang menderita. Nah, barang siapa menaruh perhatian kepada orang yang menderita, berarti juga tidak cuma di dalam hal kata-katanya, namun juga dalam perbuatan-perbuatannya, dalam memberi bantuan-bantuan kepada sesama yang menderita. Dan dengan demikian telah menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Maka Tuhan sungguh sangat senang dan memberi kebahagiaan kepada kita. Maka marilah saudara, kita ingat akan dua hal itu. Sesama manusia dan sesama yang menderita. Sesama manusia yang kaya saja, sesama manusia yang hidupnya lancar saja, kita mengasihi. Apalagi yang menderita, itu lebih-lebih lagi kita terpanggil untuk lebih mengasihi, lebih mendoakan, lebih memperhatikan. Itu panggilan dari Tuhan, itu perintah dari Tuhan, itu pelajaran dari Tuhan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ingatlah bahwa kekayaan itu bukan segala-galanya. Jangan orang kalau sudah punya banyak uang, harta benda, lalu merasa sudah sukses. Ada kalanya uang tidak berharga. Di dalam keadaan tertentu, sepasang gelang yang berat, yang mahal harganya, itu kalah dengan satu piring nasi dengan lauk tahu tempe. Betul apa tidak? Sebab pada waktu itu tidak bisa beli nasi. Dengan uang berapapun tidak ada nasi yang dijual. Sehingga gelang emas kalah berharganya dengan satu piring nasi. Atau dengan satu gelas air putih. Di padang pasir misalnya, tidak ada gunanya punya banyak kekayaan. Lebih penting punya
air untuk minum. Saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita jangan jumawa, ojo dumeh, merasa diri hebat, ya. Semua bergantung dari Tuhan. Oleh karena itu, dua hal harus dilakukan: menghormati Tuhan, beriman pada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tuhan itu nomor satu, dan nomor dua sesama manusia. Ya, kita ramah, rendah hati kepada sesama manusia, terbuka, mendoakan, kalau perlu memberi pertolongan, supaya kita bisa hidup rukun, damai, sejahtera dengan siapa saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada hari ini diingatkan bahwa kami mempunyai sesama dan kami terpanggil untuk mengasihi mereka, terlebih yang menderita, apapun bentuk penderitaan mereka. Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja Tuhan, termasuk gereja GKI Diponegoro, supaya berperanan penting di tengah masyarakat, mengasihi masyarakat luas. Tuhan berkatilah Pendeta Hamzah dan Ibu Esther Kusuma, berkatilah majelis. Tuhan berkatilah lansia Diponegoro Magelang, supaya selalu diberi perlindungan terhadap sakit penyakit, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan lansia-lansia yang lain di dunia ini dan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.